Jam 5.10, 20 menit kita jawab pertanyaan. Bulan depan kita masuk bab iktikaf. Mohon doakan kami bebas dari hutang. Doanya ada dalam kitab Musnad Ahmad. Hadisnya sahih. 8. Ikuti semua. Anak-anak tahfiz setiap subuh sudah baca doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, lepaskan aku dari kesusahan dan kesulitan, wal ajzi wal kasal, lepaskan aku dari lemah dan malas, wal jubni wal bukhul, lepaskan aku dari pengecut dan pelit, wa dala'id daini, lepaskan aku dari dililit hutang, wa ghalabatir rijal, lepaskan aku jangan dikuasai orang lain. Ada orang berutang karena kebutuhan makan. Tapi ada orang berutang karena kelebihan. Lebih mobil, lebih rumah, lebih cincin, lebih pakaian. Kalau dia berutang karena makan, wajib. Kalau tak berutang, mati. Pilihannya antara berutang atau mati. Pilih mana? Pilih mati. Boleh. Berutang. Kalau tak berutang, mati. Tapi kalau pilihannya untuk berlebih-lebihan, jangan. Saya pernah dikasih orang pinjaman. Ustadz, ini ku kasih pinjaman untuk DP mobil. Syukron, terima kasih. Lebih baik aku naik mobil lapuk daripada mobil baru tapi aku berutang. Karena saya diajarkan mak saya, kau jangan berutang. Saya kalau mati, saya bilang sama istri saya, aku kalau mati ada orang menagih hutang, bohong karena aku tak berutang. Aku lebih baik aku hidup susah daripada aku berutang. Tapi kalau tak makan, mesti berutang. Datanglah ibu-ibu ke rumah kayu. Aku nih susah Pak Ustadz, begitu, begini, begono, begitu, begini, begini. Ngadu susah. Saya tanya, ibu susah? Iya. Pernah ibu minjam beras? Enggak. Kata dia susah. Dia belum pernah minjam beras. Saya SD disuruh mak saya minjam beras. Mat, tak ada beras yang mau dimasak. Pergi kau naik sepeda minjam beras. Pernah minjam beras. Tapi orang tua saya tidak mengajarkan berutang untuk berlebih. Di Mesir saya 4 tahun enggak pernah ngutang. Di Maroko 2 tahun ngutang sekali. Ongkos pulang. Sama Pak Mas'ud. Pak Mas'ud pinjam duit tiket pulang. Nanti aku kerja di Makkah, dapat gaji ku bayar. Dapat gaji langsung transfer. Sudah meninggal Pak Mas'ud. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi. Pisang emas buat berlayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Mudah-mudahan kita semua lepas dari hutang. Kalau saya tengok dari wajah ibu-ibu ini semuanya orang yang enggak punya hutang. Mudah-mudahan yang ada hutang lunas hutangnya.
Wah, banyak juga ternyata. Puasa mana yang kita dulukan? Puasa Syawal atau puasa qadha? Puasa Syawal hukumnya sunnah. Puasa qadha hukumnya wajib. Jadi kalau gitu puasa mana didulukan? Qadha. Qadha itu kata apa Ustaz? Qadha. Qadha. Puasa qadha, niatnya puasa qadha dilaksanakan di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunat. Ibu puasa qadha besok, aku niat puasa qadha. Sekarang masih bulan Syawal. Ibu dapat 2. Puasa qadha lunas sehari, dapat pahala puasa sunat Syawal. 6 hari dapat pahala puasa sunat 6 Syawal. Ini Ustaz Somad sendiri yang ngarang-ngarang. Saya tak berani. Ini kata Imam Zakaria Al-Ansari, kuburnya di samping makam Imam Syafi'i. Ini makam Imam Syafi'i, ini makam Imam Zakaria Al-Ansari. Siapa yang puasa qadha di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa sunnah. Jelas? Kalau ada yang memisah qadha 7 hari, Syawal 6 hari, 7 tambah 6 13, afdal, the best, mantap, rancak bana. Itu yang paling bagus. Kalau dia tak sanggup, dia qadha 6 hari, otomatis dapat pahala puasa Syawal. Tak sanggup mengqadha sekarang, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sakit sampai mati sakit, bayar fidyah. Tak ada duit bayar fidyah, menerima zakat. Hebatnya agama Islam. Kau bisa puasa, aku sakit. Kau bayar fidyah, aku tak berduit. Ini zakat untuk kau, aku sehat. Sehat langsung nampak duit tadi. Seorang istri mau berkurban dengan gajinya sendiri. Sebaiknya niat kurbannya atas nama dia atau suaminya. Nama dia. Duit dia, yang berkurban dia. Datang lakinya melarang, diam kau Fir'aun, duit aku. Kau semestinya berkurban untuk aku, kau pula memarahi aku berkurban. Tapi tentu ngomongnya tidak kasar macam itu. Kan saya bercakap, kalau ibu kan lembut, diam kau setan. Udahlah kau tak berkurban untuk aku mau berkurban pakai duitku sendiri, sawit dari ayahku, aku sekolah mati-matian, kau pula melarang aku beribadah. Memang hantu kau. 5 menit menjelang azan subuh, masih bolehkah tahajud? Waktu tahajud habis sampai terbit fajar. Terbit fajar, Allahu Akbar, habis tahajud. 1 menit Pak Ustaz, bisa. Usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar, iftitah, Fatihah, ayat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas dia sedang 1 rakaat, azan. Dapatnya tahajud walaupun 1 rakaat. Man adraka rakaatan, siapa yang dapat 1 rakaat, faqad adraka salah, maka dia sudah dapat salat. Saya tidak tahajud Pak Ustadz, hanya witir saja, dapat pahala qiyamul lail karena sudah
bangun di waktu malam. Qiyamul lail bisa dengan sholat, qiyamul lail bisa dengan baca Quran, qiyamul lail bisa dengan zikir. Usolli sunnatal witri rakaatan. Aku sembahyang witir 1 rakaat. Sah. 15 menit menjelang zuhur. Kenapa dia ini bertanya di ujung-ujung aja? 15 menit menjelang zuhur. Masih bolehkah duha Pak Ustadz? Tak boleh. Karena itu waktu tanduk setan. 3. Terbit matahari, tergelincir matahari, tenggelam matahari. 3 waktu dipakai orang Quraisy menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Sekarang zuhur jam 12.30. Jam 12 boleh. 12.10 boleh. 15 menit menjelang stop. Sampai matahari bergeser, nampak bayang-bayang. Nah, nampak bayang-bayang, masuk zuhur. Agak 15 menit menjelang matahari bergeser. Dari mana kita tahu? Tengok waktu sholat Pekanbaru. Kita di Rimbo Panjang beda 2 menit. Makanya dulu orang Kampar kalau dia buka puasa tunggu sampai muazin hayya 'alas sholah. Kalau orang Bangkinang, orang Kampar, azan RRI Pekanbaru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan makan dulu. Tunggu hayya 'alas sholah. Hayya 'alas sholah. Makanlah. Karena Bangkinang telat. Pandau, nanti kita cari ke Pandau. Ini ceritanya karena ke sana. Pandau itu secara wilayah teritorial Kampar, tapi sesungguhnya dia itu Pekanbaru. Pandau. Iya. Sama. Apa boleh kambing akikah diserahkan kepada panitia kurban? Kambing akikah dimasak, diundang orang ke rumah makan. Kalau kurban dibagi mantah, dia masak sendiri. Secara teknisnya berbeda. Tunggu dulu, belum selesai. Yang afdolnya, yang sunnahnya, potong kambing, masak, undang orang datang. Itu akikah. Tapi kalau kurban, potong, bagi-bagi, mentah bagi. Tapi ada orang, aku malas masak. Kuserahkanlah. Bilang sama tukang potong, ini kurban akikah, ini kambing akikah. Dipotongnya. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan tu akikah. Allahu Akbar. Akikahnya sah. Tapi kurang mengikuti sunnah. Karena yang sunnah itu dimasak, diundang orang ke rumah. Kalau boleh, apa bisa menyerahkan kambing hidup? Atau harus dimasak sudah dalam bentuk makanan siap? Kalau ikut sunnah, kambing yang sudah dimasak diundang orang datang makan. Tapi kalau hanya sekedar menggugurkan, maka kasih kambing dipotong, dibagikan bersama kurban pun sah. Tapi kurang mengikuti sunnah. Waktu akikah umur 7 hari. Tak ada duit umur 7 hari, 14 hari. Tak ada 14 hari, 21 hari. Tak ada 21 hari, kapan saja. Ibu, ada duit sekarang, beli kambing. Akikah, besok insya Allah kami datang. Siapa ibu yang mau akikah, besok saya ajak Ustadz Al-Nob makan gulai kambing. Akikah saja.
Jangan minta ayun pakai marhaban. Tiba-tiba datang kami sama Ustaz Alnaf besok. Marhaba ayano rolaini. Siapa kau Ustaz Alnaf? Entah cucunya, entah pas ditengok apa ibu itu duduk. Di ayun. Jadi konten pula. Nah, makin kecil aja kertasnya. Boleh kita puasa sunat hari Jumat Pak Ustadz. Jangan puasa Jumat sendirian. Kalau mau Kamis dan Jumat. Kalau mau Jumat dan Sabtu. Tapi saya nazar. Nazar tidak menggugurkan larangan. Nazar tidak menggugurkan larangan. Aku bernazar Pak Ustadz, kalau lulus nanti aku mau makan gulai babi Pak Ustadz. Babi larang kan? Kenapa kau makan gulai babi? Nazar Pak Ustadz. Pula bernazar yang haram-haram. Nazar hari yang lain. Kalau orang membenci kita, tapi kita tahu salah kita, dia tak mau jelaskan. Setelah memaafkan, tapi kita menjauh untuk menjaga hati kita. Bagaimana Pak Ustadz? Genting boleh, putus jangan. Genting boleh, putus jangan. Gimana maksudnya genting boleh? Jumpa, say hello. Assalamualaikum, apa kabar? Sehat? Maaf lahir batin, anak-anak semua sehat, sehat. Dah, mohon maaf ya, saya ke sana sebentar. Itu namanya genting. Tapi putus jangan. Sampai jumpa. Nah, itu namanya putus. Genting boleh, putus jangan. Kenapa tak boleh akrab sama dia? Karena kalau terlalu akrab sama dia, cakapnya kasar, menyipak, ribah, dan ujung-ujungnya minjam duit. Untuk menghindari ini, maka kita menjaga. Datang, say hello, salaman, apa kabar, senyum secukupnya. Sudah, selesai. Putus, jangan. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Saya memiliki anak perempuan 7 tahun. Belum saya khitan. Apakah anak perempuan wajib dikhitan? Menurut mazhab Syafi'i wajib. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali tak wajib. Kalau ibu maaf cakap hamil anaknya perempuan, nanti lahir dokter tak mau, bidan tak mau, cari dukun kampung. Dokter tak mau, bidan tak mau, melanggar kesepakatan PBB, cari dukun kampung. Kalau sudah 7 tahun sekian tahun, tak usah lagi pakai mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Kalau istri mengandung, kebetulan anaknya perempuan, cari dukun kampung. Saya cari dukun kampung, anaknya laki-laki pula. Amin. Saya mau membadal haji orang tua. Membadal haji maksudnya menghajikan orang tua. Untuk bayar damnya 2 ekor kambing apa 1 ekor? Dam tamattu, haji ada 3. Pertama haji tamattu, umroh dulu baru haji, namanya tamattu. Sejalan umroh dengan tamattu, sejalan umroh dengan haji, namanya qiron, bayar dam. Haji tamattu bayar dam, haji qiron bayar dam. Haji ifrad tidak bayar dam.
Umumnya jamaah haji Indonesia haji tamattu, bayar dam. Dam menumpahkan darah. Menumpahkan darah. Berapa ekor? Seekor. Kalau bayar pakai rial, 600 rial. Orang tua sudah meninggal, lalu kita mau membadalkan orang tua, kita yang berangkat. Labbaik Allahumma hajjah, aku hajikan omakku, maka dia bayar dam. Kalau hajinya haji tamattu, pergi ke konter bayar dam, keluarkan duit 600, bilang sama dia, dam. Istibqa, idza haja, dam. Tahu dia itu udah. Bilang. Dam. Dam tamattu bilang. Tahu dia. Nanti dikasihnya kertas. Jangan kecalu. Saya menyarankan langsung ke konter dam. Saya tak pernah mengutip, takut kena fitnah. Naik ke Makkah Tower, lift, ada di situ counter dam. Bayar, masuk ke Al-Rajihi Bank, keluar print out. Sudah bayar dam. Foto, update status. Sudah bayar dam. Nasi sudah jadi bubur. Mudah-mudahan dia jujur amanah. Sembelihkannya 1 ekor kam. Bagaimana agar tetap semangat menuntut ilmu sekalipun sekalipun jauh dari keluarga. Ketika saya meninggal di tempat perantauan ketika menuntut ilmu. Bagaimana agar semangat menuntut ilmu sekalipun jauh dari keluarga? Ketika saya meninggal di tempat menuntut ilmu. Yang namanya meninggal dimanapun mati kita. Janganlah kau pergi jauh-jauh nak, jangan nanti kau mati. Di rumah pun mati. Yang pergi jauh ke Mesir balik hidup. Yang di rumah tersangkut duri, mati. Tauhid, tanamkan tauhid. 2017 saya mendaftar S3 di Sudan. 2017. Mak, aku mau ke Sudan 3 tahun. Umur mak saya udah hampir 70. Aku mau ke Sudan. Berani mak di rumah ini sendirian. Aku ke Sudan. Saya mau ngetes dia sebetulnya. Apa jawab dia? Apa kata dia? Pergi kau ke Sudan. Sampai kau doktor. Biar aku mati di sini sendiri. Mengalir pahala kau untuk aku. Seandainya mak saya letoy. Janganlah, mati saya sudah lama. Ke Mesir 4 tahun tak balik. Ke Maroko 2 tahun tak balik. Ke Sudan, pergilah kau. Aku mau pergi ceramah kemana-mana, pergilah kau ceramah. Tak pernah saya dihalangnya sedikit. Ini banyak orang tua ini anak diletakkan celah ketiak. Mati anak itu. Saya bawa dia jalan-jalan ke sini. Waktu itu jalan cuman sampai TK. Dari TK ini jalan tikus. Jalan tikus. Sampai tanah itu, tanah yang tapak rumah. Cemana mak? Cocok tanah nih. Cocok kata dia. Hutan ini saya bilang sunyi. Suka aku di sini kan. Tegak tuh 2017. Nanti di muka rumah ini kita buat TK. Supaya pagi mak tak sunyi karena aku keliling-keliling. TK nanti. Ya.
Nanti di muka itu kita buat musola supaya mak malam mengaji. Tak ada dulu terpikir mau buat masjid besar apa. Kecil aja, TK sama musola. Jadi sekolah, jadi asrama, jadi masjid. Itu karena dia selalu berpikir besar. Kau mesti sekolah. Ibu juga motivasi anak-anak ibu. Itu maka dibuka pondok ini perempuan. Supaya perempuan-perempuan itu nanti akan melahirkan anak-anak yang hebat-hebat. Dia dulu waktu mengandung saya, kata dokter bayinya ini sudah mati. Mesti dibelah perutnya. Kalau tidak busuk janinnya. Pergi dia ke rumah ulama itu mengajarkan dia baca ayat. Iz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Itulah dia ayatnya, itu yang keliling bulat, yang bulat keliling nih. Ini ayatnya. Surat Maryam, surat Ali Imran 35 sampai 37. Ali Imran 35 37. Ini ayat yang bulat nih, yang bulat. Itulah dihafal, itulah dibaca. Dia tak tahu artinya karena dia bukan ustazah, dia guru ngaji tapi dia tak tahu artinya. Dibacanya lah itu. Sampai saya lahir. Mimpi dia waktu ziarah ke makam atuknya Syekh Abdurrahman, nampaknya Syekh Abdurrahman itu mengasih bunga kenango, bahasa Melayu, bunga kenango. Itulah bunga-bunga kenango. Habis itu setelah lahir anaknya dikasih nama Abdus Somad. Itulah di ayatnya ke atas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Dia tiap malam baca Yasin, amal dia Yasin. Apa yang mau dimintakannya Yasin. Setiap dia masjid buat grup Yasin, wirid Yasin. Inilah Yasin yang keliling nih Yasin nih, ini Yasin. Ini Yasin. Jadi semua ini ada ceritanya, ada nilai filosofi. Ini Yasin. Jangan nanti ibu udah bertahun-tahun ngaji di sini ditanya orang, bisa bawakan aku ke masjid Hajah Rohana? Ya. Apa tulisannya? Entah apa, tak tahu. Ibu bilang ini Yasin. Karena amalan Mak Ustaz Somad itu Yasin. Kalau itu surat Ali Imran 35 37. Habis itu nampak emak tuh bunga-bunga. Itulah dia bunga kenango. Habis itu dikasih nama anaknya Abdul Somad. Itulah dia ayatnya. Qul wallahu ahad, Allahus somad. Itu somad. Jelas? Maka dibuat nama masjid ini Masjid Hajah Rohana. Gelang dia, cincin dia, rantai dia, itulah dibeli pertama kali untuk modal pertama tanah. Habis itu dibantu jamaah lah yang menolong, akhirnya berdirilah masjid. Lampu segala macam. Mudah-mudahan mengalir amal jariahnya. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua nanti membangunkan masjid atas nama ibu-ibu. Ibu Sami, Sadim nanti membangunkan Masjid Fatimah Az-Zahra dibangunnya. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan surat Al-Fatihah ila arwahi abaina, kepada almarhum almarhumah ayah kami, emak kami, atuk kami, nenek kami, guru-guru kami, orang-orang yang sudah mewakafkan hartanya untuk membangun masjid dan ma'had Az-Zahra ini ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wa tub alaina, terima taubat kami. Waj'alna minal mustaqimin, jadikan kami orang-orang yang istiqamah. Waqtim bis salihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar,
masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf saya beserta Ustazah Fatimah beserta Yayasan Pesantren Ma'had Az-Zahra. Mohon maaf kepada ibu-ibu semua majelis taklim sore Jumat Az-Zahra. Segala silap salah kami, mudah-mudahan silaturahim kita terus tersambung dalam kebaikan ridha Allah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.